Selamat datang di IAKN Tarutung, Kampus Shalom. Hai, selamat pagi semua. Kami di sini peserta Latsar CPNS Kemenak tahun 2022 bersama dengan saya Adi Suhendra Sigiro, dengan saya Deborah Lumban Tobing, dan saya sendiri Om Tapurba, dan saya Melastri EF Butar-Butar. Di sini kami akan membahas seputar ASN yang mencakup mengenai manajemen ASN, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, dan yang terakhir, hak dan kewajiban ASN. Nah, untuk pertama, kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Pertama, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Di sini, saya akan dibantu oleh teman-teman saya. Nah, untuk pertama, kira-kira dari teman-teman, siapa nih yang bisa menjelaskan mengenai manajemen ASN dan selanjutnya? Mungkin dari Pak Adi kali mau menjawab. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Mei untuk pertanyaannya. Yang saya pahami, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan sumber daya ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik. Nah, Bu Mei perlu saya tambahkan, manajemen ASN itu mengatur juga supaya ASN memiliki integritas, artinya bebas dari perilaku KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, bagaimana dengan kedudukan seorang ASN ataupun tujuan dulu nih Pak, dari tujuan. Oh baik, terima kasih Bu Mei. Nah rekan-rekan sekalian, perlu kita pahami bahwa tujuan manajemen ASN adalah untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah untuk tujuan nasional tercapai. Nah tujuan berikutnya adalah untuk mengelola ASN sehingga menghasilkan ASN yang unggul, kita garis bawah yang unggul ya. Tujuannya untuk apa? Supaya mampu menghadapi ya tantangan yang terjadi baik untuk masa kini termasuk untuk masa depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi sebagai seorang ASN kita terus meningkatkan produktivitas diri kita supaya siap menghadapi berbagai tantangan yang terjadi. Begitu Bu Mei. Oke Pak. Selanjutnya Pak, saya mau lebih tahu lagi mengenai kedudukan ASN. Yang saya pahami mengenai kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, secara kedudukan ASN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau kita sudah biasa mendengarkan PNS. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya atau biasa disingkat dengan P3K. Tapi baik PNS atau P3K yang ada di dalam wadah ASN memiliki tujuan dan fungsi yang sama untuk melakukan kebijakan, melaksanakan kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan nasional. Jadi itu yang saya pahami, Bu Mei. Tapi saya mau tanya nih Pak, siapa saja sih yang berhak atau siapa saja yang bisa menjadi seorang ASN? Semua warga negara yang ada di bangsa Indonesia ini, dari Aceh sampai Papua, dari berbagai suku, latar belakang keyakinan, ras dan golongan berhak, garis bawah ya, berhak untuk mengikuti ASN. Kedudukan kita sebagai ASN baik di luar negeri, di dalam negeri atau di tingkat pusat kementerian atau di tingkat daerah itu sama saja ya. Jangan kita beda-bedakan mentang-mentang di kementerian aku lebih tinggi. Nah, kita semua satu kesatuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah mendukung apa yang menjadi cita-cita bangsa kita untuk mencapai tujuan nasional. Jadi kita harus fokus, jangan terintervensi atau terkontaminasi dengan agenda-agenda politik. Kita harus bebas supaya beban kerja yang dipercayakan pemerintah kepada kita bisa kita laksanakan dengan profesional. Nah itu yang saya pahami Bu. Setelah kita jadi ASN, intinya kita harus punya niat untuk membangun bangsa ini, untuk mencapai tujuan nasional. Betul, Oke, betul. terima kasih untuk Pak Adi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai manajemen ASN, tujuan, maupun kedudukan. Sekarang kita mau lebih dalam lagi membahas mengenai tugas dan fungsi ASN. Nah, untuk kali ini saya minta pendapat teman-teman saya yang hadir sini yang lain. Saya minta untuk Ibu Om Tapurba memberikan penjelasan tentang fungsi dan tugas ASN. Baik, terima kasih Bu Mei atas pertanyaannya. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi ASN, kita hanya perlu mengingat 3P. Kalau kita bisa lebih mudah mengingatnya itu ada 3P. 3P ini adalah fungsi dan tugas yang melekat dalam diri setiap ASN. P yang pertama nih Bu Mei,
adalah setiap ASN adalah pelayan publik gitu. Jadi mau dimanapun nih mereka instansi bekerjanya atau OPD-nya nih, operator perangkat daerahnya, apapun tugasnya baik struktural, fungsional, semuanya adalah pelayan publik. Jadi semua ASN harus bisa menjadi pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Itu P yang pertama. P yang kedua adalah pelaksana kebijakan publik. Tentu saja di instansi masing-masing kita punya tugas dan fungsi masing-masing nih. Dalam lingkup pekerjaan kita, kebijakan apapun yang sudah dibuat oleh pimpinan kita harus patuh terhadap pimpinan kita selama itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi semua ASN harus loyal kepada kebijakan yang dibuat oleh atasan kita masing-masing, baik secara langsung ataupun tidak langsung ya, baik dari pimpinan tertinggi kita nih, presiden, jajaran kementerian, bahkan atasan langsung kita di kantor. Itu P yang kedua. Sedangkan P yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa gitu. Jadi setiap ASN itu memiliki tugas dan fungsi pokok yang lain, yaitu untuk merekatkan dan memersatukan bangsa. Kita tahu sendiri nih, Indonesia itu kan heterogen, multikultural, maaf ya. Jadi bagaimana kita mempersatukan semua perbedaan itu, baik dari latar belakang agama, etnis, suku gitu, dan beragam kelas sosial. Ya, PNS ataupun ASN dan P3K tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Adi itu bertugas untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Jadi 3P ini adalah tugas dan fungsi yang melekat dalam diri setiap ASN. Oh gitu ya Bu Onta. Berarti ASN itu identik dengan 3P, di mana harus lebih mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ya. Iya betul. Oke, sekarang kita akan lanjut membicarakan mengenai hak dan kewajiban ASN. Untuk kali ini saya mau minta penjelasan dari teman saya, Ibu Deborah Lumban Tobing. Bu Deborah, boleh nggak kasih penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari ASN? Baik Bu Mei, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Seperti penjelasan dari Bapak Adi tadi, seorang ASN itu terbagi atas dua, yaitu PNS dan P3K. Kali ini saya akan menjelaskan hak PNS yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Pasal 21. PNS berhak atas gaji. Yang kedua adalah tunjangan yang terdiri dari tunjangan kinerja, uang makan, kemudian ada perlindungan, dan yang berikutnya adalah pengembangan kompetensi, jaminan pensiun hari tua, dan hak cuti. Hak cuti ini ada hak cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan, cuti alasan penting. Seperti itu Bu Mei. Untuk hak P3K sebenarnya pada dasarnya hampir sama dengan hak PNS. Namun ada hal yang membedakan. Nah, saya akan menjelaskan hak P3K itu diatur berikutnya di Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan hak cuti. Nah, apa yang membedakan? Itu ada di jaminan pensiun dan hari tua. Jadi P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Seperti itu Bu Mei. Bagaimana nih mengenai kewajiban? Apa yang membedakan antara PNS ataupun P3K? Nah, di sini saya akan menjelaskan kewajiban seperti yang kita ketahui tadi. Seorang PNS maupun P3K itu ada di dalam satu wadah, yaitu seorang ASN, di mana kewajibannya itu ada yang pertama setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, jujur, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, ada menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi saya agak penasaran nih Bu Deborah. Ibu Deborah kan tadi bilang kayak gini, hak untuk kompetensi dan perlindungan. Itu maksudnya gimana nih? Baik Ibu Mei, mengenai jaminan-jaminan perlindungan tadi itu ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, dan kemudian ada bantuan hukum. Nah, jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Nah, sedangkan bantuan hukum ini diberikan dalam perkara yang dihadapi di pengadilan.
terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas seorang ASN. Seperti itu, Bu Mei. Nah, untuk pengembangan kompetensi itu sendiri udah ada diatur di peraturan pemerintah, yaitu setiap orang ASN berhak atas pengembangan kompetensi. Baik ASN maupun P3K juga memiliki kesempatan yang sama dalam hal pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil kerja dari seorang ASN tersebut. Ya, demikianlah pembahasan kami seputar ASN. Semoga penjelasan kami tadi dan informasi yang telah kami sampaikan itu boleh memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian yang ingin menjadi ASN ataupun yang sudah menjadi ASN agar tetap bisa memberikan distribusi yang terbaik untuk bangsa dan mengabdi dengan penuh integritas dan komitmen untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Maju terus ASN Indonesia.